Baik, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Eko Widianto. Dan kali ini saya akan membuat sebuah rekaman yang berisi penjelasan sekaligus materi diskusi untuk topik karya tulis ilmiah di mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah. Karena pada saat jam pelaksanaan perkuliahan, ternyata bersamaan dengan proses kelas Bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk mahasiswa dari Thailand, sehingga saya harus memilah dan membagi kesempatan ini untuk kedua pihak tersebut. Dan bagi teman-teman, saya rasa rekaman ini akan lebih bermanfaat karena teman-teman bisa menyaksikan rekaman ini kapanpun, dimanapun, dan bisa diulang berkali-kali daripada hanya sekadar live atau siaran secara langsung melalui kelas virtual Zoom. Saya desain sengaja merekam menggunakan Zoom agar saya bisa share atau berbagi layar, sekaligus teman-teman bisa melihat saya karena selama ini saya hanya merekam melalui Spotify. Meskipun kualitas suaranya cenderung lebih baik daripada ini, tapi saya rasa interaksi akan lebih menarik apabila sesekali saya menggunakan cara seperti ini pula. Ya, kali ini saya akan membagikan layar screen, ya, layar Salindia, dan kita akan ngobrol tentang karya ilmiah populer terlebih dahulu. Sebelumnya saya rasa teman-teman sudah seringkali berdiskusi terkait dengan karya tulis ilmiah. Kita mengenal karya ilmu pengetahuan, ya, sebenarnya karya ilmiah ini bermula dari garis besar karya ilmu pengetahuan. Dan karya ilmu pengetahuan ini mengerucut pada dua hal. Yang pertama adalah karya ilmiah, dan yang kedua adalah karya non-ilmiah. Nah, karya ilmiah yang bersifat atau dilandasi keilmuan, ya, pendekatan ilmu pengetahuan, sementara karya non-ilmiah dilandasi pada non-ilmu pengetahuan, seperti pendekatan seni, sosial budaya, dan sebagainya. Kita sering mengambil contoh karya ilmiah itu seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, buku-buku, referensi, dan sebagainya. Hal ini diciptakan berdasarkan landasan keilmuan, berdasarkan landasan ilmu pengetahuan, berdasarkan hasil penelitian, dan sebagainya. Sementara karya non-ilmiah biasanya mengarah pada karya-karya sastra seperti pantun, puisi, prosa, drama yang bersifat imajinatif, tidak berdasarkan hasil penelitian, tidak dilandasi ilmu pengetahuan, tapi dilandasi cipta karsa atau pendekatan seni, ya begitu. Nah, tapi sekarang muncul sebuah istilah baru atau karya baru yang pendekatannya cenderung menggabungkan antara karya ilmiah dengan karya non-ilmiah, yang kemudian kita sebut sebagai karya ilmiah populer. Landasannya keilmuan, tapi pengemasannya secara non-ilmiah. Karena kalau karya ilmiah cenderung mengikuti aturan-aturan baku, mengikuti prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan yang bersifat formal, sementara karya non-ilmiah cenderung bebas. Nah, penggabungan dari dua hal tersebut, landasannya adalah landasan keilmuan, tapi penyampaiannya menggunakan gaya yang lebih santun, gaya yang lebih santai, gaya yang lebih populer, disebut dengan karya ilmiah populer. Ini ada beberapa jenis karya ilmu pengetahuan tadi. Nah, sementara itu hari ini kita akan lebih banyak ngobrol tentang karya ilmiah, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa karya ilmiah merupakan karya yang merupakan karangan ilmu pengetahuan. Jadi berdasarkan ilmu pengetahuan. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa karya ilmiah menyajikan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Harus absah, harus eligible, harus punya legitimasi. Nah, jadi karya ilmiah itu harus menunjukkan fakta, tidak boleh menunjukkan opini, apalagi pendapat-pendapat personal.
Kemudian karya ilmiah ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa karya ilmiah ini harus mengikuti prosedur-prosedur maupun tahapan-tahapan yang formal. Jadi harus taat asas mulai dari metodologi penulisannya maupun teknis penulisan harus menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Harus sesuai kaidah kebahasaan yang berlaku. Metodologi atau penentuan konten yang ada di dalam karya ilmiah juga harus sesuai dengan metode keilmiahan. Pendekatannya harus ada dua. Yang pertama adalah pendekatan teoretis, teori apa yang dipakai, dan juga pendekatan metodologis, metode apa yang juga dipakai. Sehingga karya ilmiah ini cenderung formal, cenderung memiliki aturan, dan terikat, benar-benar terikat. Berbeda dengan karya non-ilmiah yang cenderung bebas dan tidak taat asas. Ada beberapa komponen karya ilmiah, teman-teman. Yang pertama adalah isi, yang paling penting ya, yaitu apa yang akan disampaikan. Kemudian teknik penulisan atau cara penyampaian isi tersebut, dan sikap atau niat dalam penyampaiannya. Sebenarnya niatnya ini untuk apa? Gitu. Untuk menyampaikan informasi, atau untuk mempengaruhi, atau untuk menjawab masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ada beberapa sikap. Nah, pada bagian isi karya ilmiah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah isi karya ilmiah harus menyajikan fakta umum. Jadi harus memunculkan fakta, menyajikan fakta. Tidak boleh menyajikan opini, tidak boleh menyajikan pendapat-pendapat personal atau pendapat-pendapat subjektif. Sehingga karya ilmiah juga harus bersifat objektif, yakni sesuai dengan kenyataan, tidak dibuat-buat, menampilkan pengalaman atau pengamatan, dan juga tidak memihak satu pihak. Harus bersifat netral. Nah, itu yang disebut dengan karya ilmiah. Kemudian karya ilmiah juga harus bersifat logis. Isi karya ilmiah harus berdasarkan rasional, sesuai dengan penalaran orang normal, tidak berbau khayalan, tidak bersifat imajinatif, tapi harus mengikuti alur pikir yang universal, yang umum di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau menyimpang, nah, tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat, hal tersebut disebut sebagai irasional, dan itu bukan merupakan sifat isi karya ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah bersifat teologis, ya, teologis, memiliki tujuan. Berangkat dari suatu pertanyaan dan hasil uraian mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan. Artinya karya ilmiah itu sebenarnya disusun bertujuan untuk apa? Untuk mengungkap apa? Untuk menemukan apa? Untuk menganalisis apa? Dan untuk mendeskripsikan apa? Nah, jadi harus berangkat dari suatu pertanyaan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang ada di dalam karya ilmiah harus disusun dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana pengaruh media A terhadap pembelajaran? Jadi harus pertanyaan. Karena harus berdasarkan pertanyaan, berangkat dari pertanyaan yang kemudian memunculkan jawaban. Jadi hasil uraiannya mencoba menjawab pertanyaan itu. Berangkat dari pertanyaan, hasilnya nanti merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di awal. Nah, itulah yang dimaksud dengan tujuan bersifat teleologis di dalam karya ilmiah. Kemudian teknik penyampaiannya, ya, pertama bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam ilmiah. Bahasa ini cenderung formal, taat asas, bahasa yang menggunakan kaidah, bahasa yang baik dan benar, bahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam konteks bahasa Indonesia. Kemudian teknik penulisannya harus bersifat sistematis, artinya teratur, urut, ya, sesuai tahapan yang ada, tidak boleh melompat-lompat, tidak boleh melewati satu tahap untuk sampai ke tahap yang lain, jadi harus prosedural. Kemudian baku, harus kronologis, ya, dari hal terkecil sampai hal terbesar, dan ini bukan seni, sehingga harus sesuai dengan
komponen-komponen, unsur-unsur yang harus ada di dalam karya ilmiah itu. Uraian dalam, topik dibatasi tetapi terperinci. Jadi dalam penulisan karya ilmiah, topik itu harus dibatasi dan topik itu harus ada batasan masalahnya. Tidak boleh gerambiang semua hal dibahas di dalam karya ilmiah, tidak bisa. Jadi dalam satu karya ilmiah, topik tersebut harus dibatasi. Kemudian lengkap, terdiri atas semua bagian. Jadi karya ilmiah itu harus ada mulai dari pendahuluan, isi, penutup. Tidak boleh hanya bahasan saja, tapi tidak ada pendahuluannya. Atau pendahuluan saja tidak ada isi dan penutupnya. Atau bahkan penutupnya tidak ada pembahasannya. Tidak ada isinya. Itu tidak boleh. Jadi komponen pendahuluan, isi, dan penutup, semua komponen, semua bagian harus lengkap. Dan yang terakhir adalah bersifat proporsional. Uraian sesuai dengan pengutamaan bagian. Jadi tidak boleh timpang. Pendahuluannya banyak, tapi hasilnya tidak ada, bahasanya kurang dalam. Nah, hal seperti ini yang disebut dengan timpang. Gradasinya harus proporsional, harus pas. Pembagiannya mulai dari tiap bagian ke bagian yang lain harus saling berkesinambungan dan harus saling melengkapi. Kemudian dalam proses penyusunan karya ilmiah, ya, ada beberapa sikap yang harus kita junjung tinggi. Yang pertama adalah jujur. Jadi kutipan daftar pustaka harus jujur. Kalau kita mengutip harus kita tulis daftar pustakanya. Kalau kita mengambil pendapat orang lain harus kita tulis kutipannya. Nah, kemudian tidak boleh emosional, ya. Harus mengungkapkan fakta, bahasanya juga tidak boleh subjektif, tidak boleh membawa emosi penulis, harus menggunakan bahasa yang netral, bahasa yang objektif. Kemudian tidak persuasif, isinya, baik tekniknya, artinya kita harus tetap menjunjung tinggi objektivitas dalam penulisan karya tulis ilmiah. Meskipun kita memunculkan argumen-argumen, tapi kita tidak boleh mempengaruhi orang lain untuk memaksa mereka ya mengakui kebenaran yang ada di dalam karya ilmiah kita. Jadi karya ilmiah yang kita tulis ya, karya tulis ilmiah yang kita produksi harus menyampaikan informasi, tapi tidak mempersuasi orang. Apa maksudnya? Ya, kita tidak boleh memaksa kepada pembaca atau pengguna karya tulis ilmiah kita itu untuk mengakui bahwa tulisan kita itu adalah kebenaran satu-satunya. Justru tulisan kita itu adalah jembatan atau bahkan batu pijakan untuk menemukan temuan-temuan baru ya, untuk menciptakan karya tulis ilmiah baru di masa yang akan datang. Dan sikap yang terakhir adalah sikap terbuka. Kita harus open kritik, kita harus open minded, kita harus selalu menyadari bahwa apa yang kita tulis di dalam karya tulis ilmiah kita itu masih belum sempurna dan harus terus disempurnakan baik oleh kita maupun oleh orang lain yang mengkaji bidang-bidang yang sama. Nah, ada beberapa jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah karya ilmiah akademis. Ya, seperti karya ilmiah yang digunakan untuk mencapai gelar akademik. Ada paper, ya, ada makalah untuk mendapatkan nilai, ada tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi. Tugas akhir ini biasanya untuk mahasiswa tingkat diploma, kemudian skripsi untuk sarjana, tesis untuk magister, dan disertasi untuk program doktor. Kemudian karya ilmiah profesional ya, yang berkaitan dengan profesi, yang berkaitan dengan kerja. Contohnya ada artikel ilmiah, Bapak Ibu dosen, guru biasanya menulis artikel untuk kenaikan pangkat, untuk publikasi ilmiah. Kemudian makalah ya untuk menyampaikan satu gagasan keilmuan. Ada buku itu juga termasuk karya ilmiah profesional yang ditulis oleh pakar dan juga laporan penelitian. Biasanya yang menulis laporan penelitian ini mahasiswa yang sudah melakukan sebuah riset, bisa juga ibu guru, bapak guru, bisa juga seorang peneliti, dan yang tidak kalah penting ya memang dosen, karena dosen memiliki 3 tugas pokok pekerjaan yang disebut dengan tridharma. Yang pertama pengajaran, kemudian penelitian, dan juga pengabdian.
Ciri karya ilmiah akademis. Ya, ini ditulis oleh siswa, mahasiswa, taruna dengan pembimbing. Ya. Bahkan taruna, calon-calon polisi, calon TNI, ya, juga menulis karya tulis ilmiah. Sehingga mereka juga menjadi salah seorang akademisi yang harus menghasilkan karya tulis ilmiah. Kemudian biasanya tidak dipublikasikan karena akademis biasanya hanya untuk kebutuhan perkuliahan saja, untuk kebutuhan akademis, ranah akademis saja. Lebih menekankan proses, ya, yang dinilai adalah prosesnya, mulai dari proses perencanaan, penyusunan sampai dengan tahap akhir, ya, produksi, dan juga membutuhkan pengujian karena mereka masih siswa, mahasiswa maupun taruna harus mendapatkan proses pembimbingan yang intensif dari dosen atau pengajar terkait. Berbeda dengan ciri karya ilmiah profesional, karena ini adalah sarana pengembangan profesi, jadi tidak perlu ada pembimbingan, tapi biasanya ada peer review, harus direview atau dinilai teman sejawat. Tapi karya ilmiah profesional ini harus diterbitkan, harus dipublikasi dengan tujuan untuk penyebaran atau sarana penyebar luasan ilmu pengetahuan dan menekankan hasil daripada proses karena dikerjakan oleh seorang profesional, dikerjakan oleh seorang pakar. Biasanya karya-karya ilmiah profesional ini dihasilkan oleh para peneliti, dosen, dan praktisi-praktisi dalam bidang-bidang tertentu. Nah, beberapa bagian karya ilmiah yang perlu kita ketahui secara umum ada bagian pengenalan atau bagian pembuka sebenarnya, kemudian batang tubuh. Batang tubuh ini adalah komponen paling penting dan tidak boleh hilang, yaitu pendahuluan, isi dan bentuk. Dan yang ketiga adalah kepustakaan atau sering kita sebut sebagai daftar pustaka. Nah, selanjutnya kita akan bahas tata tulis karya ilmiah, teman-teman, ya. Tata tulis karya ilmiah ini. Jadi bagian karya ilmiah seperti yang sudah kita sebut di awal tadi, ada bagian awal, inti, dan akhir. Kalau kita lihat secara global. Apa itu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir? Bagian awal biasanya memunculkan judul, kemudian pengesahan, halaman pernyataan, ya, kemudian moto biasanya di dalam skripsi, ada sari atau abstrak, prakata. Nah, apa bedanya prakata dengan kata pengantar? Banyak sekali yang masih belum bisa membedakan antara prakata dan kata pengantar. Kalau prakata ditulis oleh penulisnya, misalnya Anda menulis skripsi, nah, prakata itu Anda tulis sendiri. Tapi kalau kata pengantar ditulis oleh orang lain. Contohnya Anda menulis sebuah buku. Nah, Anda minta salah satu dosen Anda, misalnya saya, untuk memberikan sebuah satu ucapan atau satu sambutan di dalam buku itu. Nah, apa yang saya tulis masuk ke dalam kata pengantar. Karena saya bukan penulis buku itu. Jadi saya mengantarkan buku itu untuk diterbitkan. Tapi kalau Anda yang menulis, ya, untuk mengantarkan buku itu diterbitkan, disebut prakata atau kata awal dari penulis. Jadi bedanya prakata dengan kata pengantar adalah yang membedakan adalah penulisnya. Kalau penulis karya itu, ya, berarti prakata. Tapi kalau orang lain yang menuliskan satu wacana atau satu paragraf pembuka untuk karya orang lain, itu disebut kata pengantar. Kemudian setelah ada kata pengantar atau prakata, biasanya harus ada daftar isi. Ini yang membedakan karya ilmiah dengan karya non ilmiah, ya. Lalu ada daftar lampiran sesuai kebutuhan, dan ada daftar tabel atau gambar juga sesuai kebutuhan. Ada banyak sekali daftar-daftar yang lain, misalnya ada transliterasi kalau di dalam karya tulis ilmiah di tingkat Universitas Islam, karena biasanya banyak menggunakan aksara-aksara Arab, aksara-aksara yang lain. Ada glosarium, ada label, dan lain-lain. Ini bagian awal. Bagian awal yang dimaksud adalah pakaiannya, tapi tidak berhubungan dengan isi, ya, tidak berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Karena topik yang akan dibahas ada pada bagian inti. Oleh karena itu di bagian inti, ya, dalam sebuah karya ilmiah yang kompleks, dalam hal ini seperti skripsi, tesis, atau disertasi, tugas akhir, biasanya memuat setidak-tidaknya ada 5 bab. Yang pertama, bab pertama adalah pendahuluan,
Di dalam pendahuluan biasanya memuat latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang berhubungan dengan teori, pengembangan keilmuan, manfaat praktis yang berkaitan dengan pemanfaatan temuan penelitian tersebut di masyarakat. Ya, jadi pendahuluan itu pasti ada latar belakang yang wajib, batasan masalah bisa ada bisa tidak, tapi rumusan masalah wajib, tujuan penelitian wajib, manfaat penelitian wajib. Di bab 1 pendahuluan. Kemudian di kajian teori, ya kajian teori ya berkaitan dengan teori-teori yang dipakai di dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu di kajian teori ada dua komponen besar. Yang pertama adalah kajian pustaka atau kajian-kajian atau apa ya, kutipan-kutipan penelitian-penelitian serupa, ya pustaka-pustaka yang sudah ada sebelumnya. Penelitian-penelitian yang digunakan sebagai pijakan untuk membuat penelitian kali ini. Nah, itu disebut dengan kajian pustaka. Komponen yang kedua adalah landasan teoretis atau teori-teori yang dipakai sebagai pendekatan di dalam penelitian itu. Nah, itu ada pada bab 2. Oleh karena itu bab 2 biasanya adalah bab teori. Isinya adalah teman-teman orang lain yang kita pakai sebagai senjata kita untuk membuat penelitian yang baru itu. Ya, ketika ada metode penelitian atau metodologi penelitian ini berhubungan dengan tata cara atau prosedur kita dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu pada bab 3 biasanya diuraikan pendekatan penelitiannya. Pendekatan teorinya menggunakan apa, pendekatan metodologinya menggunakan apa. Jenis penelitiannya apa, apakah penelitian tindakan kelas, atau penelitian eksperimen, atau penelitian research and development, atau penelitian pengembangan, apakah penelitian deskriptif kualitatif atau penelitian fenomenologi. Nah, banyak sekali. Nah, itu jenis penelitiannya. Lalu latar penelitiannya di mana? Subjek penelitiannya bagaimana? Siapa saja subjek penelitiannya, ya. Lalu data dan sumber datanya bagaimana? Teknik pengumpulan datanya bagaimana? Teknik analisis datanya bagaimana? Teknik penyajian datanya bagaimana? Itu ada pada bagian metode penelitian. Kemudian bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Hasilnya apa? Hasilnya berupa data-data yang ditemukan dalam proses penelitian. Nah, kalau sudah ada data-data yang ditemukan di dalam proses penelitian, kemudian dibahas sesuai dengan pendekatan teori yang dipakai. Oleh karena itu, harus ada hasil dan pembahasan. Tidak boleh hanya menyajikan hasil tanpa pembahasan. Nah, pembahasan akan ada kalau sudah muncul hasil berupa data-data yang sudah ditemukan. Dan pada bab 5, bagian paling terakhir di bagian ini yaitu simpulan dan saran. Pastikan bahwa yang benar adalah simpulan, bukan kesimpulan. Ya. Jadi simpulan merupakan bagian implikasi atau apa yang bisa kita tarik, apa yang menjadi benang merah dari hasil penelitian kita. Simpulan bukan bentuk ringkas dari pembahasan. Ingat, simpulan bukan bentuk ringkas dari pembahasan. Simpulan adalah implikasi. Simpulan adalah benang merah yang dapat kita temukan di dalam dari hasil penelitian itu. Nah, kemudian saran bagaimana penelitian ini memunculkan saran atau menghasilkan saran bagi masyarakat, bagi peneliti-peneliti setelahnya. Kemudian bagian akhir ada daftar pustaka dan daftar lampiran-lampiran. Ini sudah pasti ya, daftar pustaka berkaitan dengan literatur apa saja yang kita pakai di dalam penelitian. Kemudian lampiran-lampiran adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penemuan kita atau data-data kita. Sehingga penelitian kita bisa disebut sebagai penelitian yang valid, yang absah, yang punya bukti konkret. Nah, bukti konkret itu biasanya kita letakkan di bagian lampiran-lampiran. Ya, berkaitan dengan judul. Nah, ini ada logo lembaga biasanya ya. Halaman judul itu biasanya memuat logo lembaga. Logo lembaga seharusnya yang paling atas karena yang disebut logo itu kan berarti lambang ya, dan lambang lembaga itu harus kita junjung tinggi. Nah, logo lembaga, kemudian ada judul penelitian, lalu tujuan penulisan biasanya ditulis
untuk memenuhi tugas mata kuliah atau ditulis untuk memperoleh gelar sarjana begitu. Nama dan identitas peneliti biasanya ada nama, ada NIM untuk mahasiswa. Kalau untuk dosen ya NIP atau NIDN untuk dosen nasional. Lalu lembaga biasanya di bagian bawah, kemudian tahun ya, tahun penulisan. Ini contoh halaman pengesahan biasanya disahkan oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2 gitu. Nah, kemudian pernyataan ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa karya tulis ilmiah yang Anda tulis benar-benar Anda tulis sendiri, bukan ciplakan karya orang lain, bukan hasil contek, bukan hasil copy paste, tapi benar-benar Anda tulis sendiri sesuai dengan kode ilmiah. Sehingga perlu Anda tulis halaman pernyataan, Anda tanda tangani di atas meterai. Nah, kemudian prakata, nah ini prakata ini berisi paparan tentang puji syukur, harus memunculkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Lalu menceritakan tentang maksud penulisannya, penjelasan proses penulisan, ucapan terima kasih dan permohonan saran, kritik dan saran dari pihak yang lain. Kemudian sari, nah oleh karena itu harus ada bedanya antara sari atau abstrak dengan simpulan. Karena kalau sari atau abstrak adalah bentuk ringkas dari hasil yang sudah ditulis. Tapi kalau simpulan bukan bentuk ringkas. Simpulan itu adalah benang merah yang bisa ditarik dari hasil penelitian. Misalnya, saya minum air putih. Setiap jam saya minum air putih. Kemudian, tiba-tiba dalam satu hari, saya tidak minum air putih. Sehingga saya minum air yang lain seperti teh dan kopi. Ternyata perut saya sakit pada saat minum air teh atau kopi. Simpulannya tidak begini. Eko Widianto minum air putih, tapi pada suatu ketika minum teh dan minum kopi sehingga perutnya sakit. Itu bukan simpulan. Tapi simpulan harus memunculkan implikasi. Misalnya begini, ternyata air putih jauh lebih menyehatkan daripada teh dan kopi. Nah, itu simpulan. Bukan justru hasil yang pertama adalah Eko Widianto minum air putih. Hasil yang kedua, Eko Widianto minum teh dan minum kopi. Dan ternyata perutnya sakit. Sehingga simpulannya adalah Eko Widianto minum air putih, Eko Widianto juga minum teh dan minum kopi, dan perutnya sakit. Itu bukan simpulan, itu hanya bentuk ringkas dari hasil penelitian. Yang membuat simpulan adalah kita menarik implikasi. Oh ternyata kalau minum air putih itu cenderung lebih sehat. Buktinya dia tidak merasa sakit. Tapi ketika minum teh dan minum kopi, ternyata bisa saja berdampak tidak sehat. Karena memunculkan efek berupa sakit perut tadi. Ya, itu berupa simpulan yang harus muncul di bagian simpulan, tidak di bagian sari atau tidak di bagian abstrak. Karena abstrak adalah bentuk ringkas saja. Ya, uraian singkat atau ringkas tetapi jelas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sampai dengan simpulan dan syarat. Daftar isi. Nah, daftar isi ini biasanya berkaitan dengan isi apa saja yang mulai dari subbab yang muncul di dalam penelitian kita. Dan bab 1 seperti yang sudah saya sebutkan tadi ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Manfaat penelitian bisa teoretis, bisa praktis. Nah, latar belakang ini berupa penjelasan secara logis, sistematis ya, mulai dari gap analisis atau kesenjangan antara teori dan lapangan. Biasanya harus muncul di dalam latar belakang masalah. Ini adalah bagian yang paling sulit. Nah, mahasiswa atau para penulis karya ilmiah biasanya mengeluhkan proses penulisan latar belakang. Aduh, bagian paling sulit itu nulis ngarang latar belakang. Padahal latar belakang itu tidak boleh dikarang. Latar belakang itu harus berangkat dari teori, ya, kemudian empiris atau lapangan, praktis, dan logis. Jadi bagaimana kita memunculkan sebuah gap atau jarak antara teori dengan kenyataan. Nah, apabila ada gap, ada jarak antara teori dengan kenyataan, di tengah-tengah ini, gap ini adalah masalah. Dan masalah itu yang akan kita teliti. Sebenarnya begitu. Sederhana sekali. Kalau ada kesenjangan, kalau ada gap, kalau ada jarak antara teori atau norma-norma dengan kenyataan di lapangan, nah itu adalah yang disebut dengan masalah.
Jarak itu yang disebut dengan masalah. Gap analisis itu yang disebut dengan masalah. Dan itu yang harus ditulis di dalam latar belakang masalah. Nah, kemudian rumusan masalah ini adalah penjabaran lebih lanjut dari permasalahan yang akan dan telah dipilih, dan biasanya akan dimunculkan, ditunjukkan dalam bentuk kalimat tanya. Biasanya rumusan masalah itu disusun dalam bentuk kalimat tanya, karena untuk dijawab nanti di tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini ya berangkat dari rumusan masalah, dan dari pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab nanti. Jawaban itulah yang disebut dengan tujuan penelitian nanti. Nah, kemudian ada beberapa jenis ya kutipan, dan ini nanti berkaitan dengan bab 2 yaitu landasan teoritis. Yang pertama adalah kutipan langsung. Kutipan langsung ini berarti memunculkan kata-kata yang memang disampaikan oleh penulisnya. Misalnya Subronto, tahun penulisan, kemudian halaman buku. Nah, penulisannya seperti ini ya. Kurung buka, tahun, titik 2, halaman, kurung tutup, tanpa spasi. Menyimpulkan. Nah, karena ini kutipan langsung, ya harus ada tanda petik 2-nya. Yang ada di dalam petik 2-nya ini adalah kata-kata yang sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Subronto di dalam bukunya di halaman 123. Karena kita tidak ubah redaksinya. Jadi itu disebut kutipan langsung. Kalau tidak ditulis demikian, bisa juga penulis tahun tulis dan halaman juga bisa ditulis di bagian akhir. Misalnya, simpulan penelitian tersebut adalah langsung bla 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 bla. Kemudian tanda petik di atas, lalu kurung buka Subronto tanpa spasi, tanpa koma, mohon maaf, tapi langsung spasi tahun, titik 2, 1, 2, 3 adalah halaman tanpa spasi. Titik. Nah, seperti ini. Ini kutipan langsung. Ya. Kemudian yang kedua adalah kutipan langsung 2. Nah, ini kalau kutipannya ternyata panjang, kalimatnya panjang, bisa saja satu paragraf ditulis demikian. Suyanto menarik kesimpulan sebagai berikut. Titik. Ya, berikut itu titik 1, tidak boleh titik 2. Ya, jadi sebagai berikut titik. Nah, kemudian langsung memunculkan paragraf yang sesuai dengan apa yang dikatakan Suyanto di dalam bukunya. Ingat ya, berikut titik 1, bukan titik 2. Lanjut ya. Nah, kemudian kutipan dengan penghilangan. Jadi Anda bisa saja mengutip, tapi di bagian-bagian tertentu ada bagian yang Anda hilangkan. Nah, misalnya ini semua pihak yang terlibat, nah, bla 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 bla, tiba-tiba hilang karena menurut Anda wah ini tidak penting bagian ini, terlalu panjang. Yang paling penting ada di kalimat terakhir malah. Nah, kalimat terakhir Anda tulis lagi. Bagian yang hilang Anda ganti dengan titik 3. Tek, 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 spasi, kemudian kalimat yang melanjutkan. Penulisan nama, tahun buku dan juga halaman buku masih sama. Ya, jadi pengganti bagian yang hilang itu menggunakan titik-titik ya. Ya, 4 titik sebenarnya, 3 titik sebenarnya. Nah, demikian. Lalu kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung, apa bedanya dengan kutipan langsung? Kalau kutipan langsung, Anda menggunakan kalimat sesuai dengan redaksi yang ditulis oleh penulis buku. Sementara kutipan tidak langsung, Anda mengubah redaksi yang digunakan oleh penulis buku. Intinya sama, bahasanya berbeda. Dan sekarang yang wajib Anda gunakan adalah kutipan tidak langsung. Karena kalau Anda menggunakan kutipan langsung, biasanya akan terindikasi plagiasi atau terindikasi plagiat ya, copy paste gitu. Dan kalau dicek di Turnitin, cek di mesin apa ya, pengecek plagiasi ya pasti akan terindikasi. Bagaimana caranya? Nah, ini salimin, kemudian tahun buku ya, tahun buku ini, tahun penulisan buku, kemudian halaman, kemudian tidak menduga bahwa. Nah, kalau tanda-tanda kutipan tidak langsung itu ada kata bahwa dan tidak ada titik, tidak ada tanda petiknya gitu. Jadi Anda sudah ubah kalimatnya meskipun maksudnya sama. Ya, biasanya begitu. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada penulisan daftar pustaka. Ada beberapa cara menulis daftar pustaka. Mulai dari buku dengan 1 pengarang, buku dengan 2 pengarang, bunga rampai dengan 2 editor. Nah, ini ada beberapa cara. Kalau buku dengan 1 pengarang, cukup nama penulisnya dibalik, ya. Kata terakhir di nama tersebut ditulis, kemudian koma, kemudian
kata pertama di dalam nama, baru tahun penulisan buku, judul buku ditulis miring, ya. Setelah judul buku ditulis miring, titik, kemudian kota tulis kota terbit. Setelah kota terbit titik 2, bukan titik 1. Lalu penerbit. Nah, ini selesai ya. Kemudian kalau dua pengarang yang dibalik adalah nama pengarang pertamanya. Misalnya ini Pak Wagiran Suwito. Dibalik menjadi Suwito, Wagiran. Tapi penulis keduanya tidak dibalik, teman-teman. Penulis keduanya namanya ditulis sesuai. Jadi Muhdoyin. Tidak Doyin Muh. Nah, jadi yang dibalik adalah penulis pertamanya saja. Kemudian titik, tahun terbit, judul buku ditulis miring, titik, kota terbit, setelah itu titik 2, dan penerbitnya. Lalu kalau bunga rampai atau kumpulan tulisan ya, ini ditulis banyak orang, kemudian ada editornya. Yang ditulis adalah editornya. Nah, editor pertama dibalik, kemudian editor kedua tidak dibalik, dan kemudian ada tulisan eds, nah, eds titik. Nah, dalam kurung ini menunjukkan editornya 2. Lalu tahun terbit, judulnya miring, tahun, dan juga penerbit. Nah, artikel dari bunga rampai, nah sama sebenarnya artikel dari bunga rampai. Nah, jadi kalau artikel di dalam bunga rampai yang ditulis adalah penulisnya dulu. Nah, ini tuh penulisnya dulu, kemudian ini adalah karakteristik penelitian kualitatif dalam Aminuddin. Aminuddin ini adalah editornya. Pengembangan penelitian kualitatif dalam bidang bahasa dan sastra. Halaman. Nah, ini adalah judul artikel yang dikutip. Jadi yang judul pertama adalah judul bunga rampainya, ya, judul besarnya, judul kumpulan tulisannya itu. Kemudian judul yang kedua yang ditulis miring itu adalah judul artikel yang diambil di dalamnya. Nah, halamannya berapa? Halaman 12 sampai dengan 25. Kemudian Malang itu kota terbitnya, Hizki penerbitnya. Ya. Lalu untuk menulis rujukan dari koran tanpa nama pengarang. Nah, kalau tanpa nama pengarang tulis nama korannya, tidak perlu dibalik, titik, tahun terbitnya, langsung judul artikelnya. Ya, judul artikelnya. Kemudian ada apa namanya? Ini semacam volume ya, volume, kemudian tanggal berapa, ini volume 4, nomor 2, lalu tanggal 22 Juni, halaman 3. Nah, kemudian dari dokumen pemerintah, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia, tulis nomor berapa, tahun berapa, tentang apa, ditulis miring. Kemudian tahun berapa terbitnya, tahun 90 misalnya, Jakarta, dan diperbanyak oleh siapa, ditulis seperti ini. Oke teman-teman, lanjut. Dan masih banyak lagi juga ada rujukan dari lembaga atas nama lembaga. Jadi misalnya pedoman penulisan laporan penelitian, ini diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Atau misalnya diterbitkan oleh UIN Wali Songo Semarang. Ya, Anda tulis penerbitnya itu. Kemudian diterbitkan di mana, dan payung besarnya siapa. Misalnya kalau di UIN ya berarti biasanya diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Nah, berarti Lembaga Penjaminan Mutu dulu, tahun terbitnya, judul pedomannya apa, kemudian Semarang, titik 2, UIN Wali Songo Semarang. Misalnya begitu ya. Ada juga rujukan buku terjemahan. Nah, ini ditulis oleh penerjemahnya siapa? Terjemah Arif Furhan. Nah, ini yang membedakan. Kalau penulis ya kalau nama-nama pertama ini adalah nama penulis aslinya, tapi kalau terjemahan berarti yang menerjemahkan, ya. Sama. Rujukan skripsi, tesis, disertasi. Nah, ini yang membedakan adalah disertasi. Nah, awal nama, kemudian tahun, judul sama, tapi harus ada titik disertasi. Kemudian disertasi di mana? Di IKIP Malang. Kalau skripsi berarti ini skripsi di UIN Wali Songo Semarang. Rujukan makalah. Nah, ini juga ada nih tulisan. Makalah bisa. Jadi setelah judul ditulis makalah disajikan dalam lokakarya atau makalah disajikan dalam seminar dan sebagainya. Ya ini sama ya. Kemudian tabel. Ya, tabel ini berkaitan dengan gaya selingkung. Di setiap instansi pasti berbeda-beda. Ada beberapa hal yang kemudian bisa kita ikuti, yakni
aturan-aturan baku di setiap instansi. Tapi paling tidak ada beberapa poin penting dalam penyusunan tabel, mulai dari ukuran tabel, kemudian jumlah berapa nomor dalam tabel, kan gitu. Itu juga harus kita sesuaikan. Nomor dalam tabel harus ditulis dengan angka Arab dan sebagainya. Begitu teman-teman. Contohnya seperti ini, tabel. Nah, kemudian gambar juga ada beberapa gambar. Yang pertama ada foto, grafik, chart, itu sebenarnya semuanya gambar. Jadi kalau sudah menunjukkan pola grafis itu ya disebut dengan gambar. Diagram itu juga gambar. Nah, jadi tidak perlu bingung. Wah, ini kalau diagram, kalau chart, kalau peta itu apa ya, Pak? Grafik itu apa ya? Semuanya gambar. Aturannya sesuai dengan aturan gambar dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, demikian Nah, ini contoh gambar ya. Cara penggambarannya seperti ini. Jadi gambar kemudian ada keterangannya di bawah. Ya. Jadi demikian. Oke, kita akhiri dulu share screen-nya dan demikian penjelasan terkait dengan karya tulis ilmiah, mulai dari karya tulis ilmiah yang bersifat ilmiah dan non-ilmiah yang kemudian memunculkan karya tulis populer, tapi pada bagian ini kita berdiskusi secara spesifik terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah yang lengkap, karya tulis ilmiah yang kompleks. Dalam hal ini nanti akan berkaitan dengan skripsi. Semoga diskusi kita yang berhubungan dengan ihwal karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama bisa membantu teman-teman dalam proses penyusunan tugas akhir berupa skripsi nanti. Cukup, saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan di dalam diskusi melalui grup WhatsApp yang sudah kita miliki. Saya sangat membuka kesempatan diskusi dengan teman-teman dan kita akan lanjutkan tahap berikutnya melalui diskusi pada bagian berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.